Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah ada CPU komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada dalam CPU dan fungsinya apa. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang sering make nih komputer. Tentunya kan ada CPU-nya ya. Nah, tapi belum tahu nih fungsi-fungsinya apa aja atau jenis komponennya apa aja. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu, cocok video ini buat teman-teman untuk lanjut menonton. Nah, di sini jadi ada yang terlihat power supply ya teman-teman. Nah, dari kata-katanya aja sudah bisa tertebak ya, power supply. Nah, jadi power supply ini dia fungsinya untuk menyalurkan tegangan listrik atau arus listrik dari AC atau tegangan listrik rumahan yang memakai colokannya seperti ini dan ujungnya seperti ini. Nah, di stop kontak itu ya dicolokan dan diubah menjadi DC. Nah, untuk tegangan AC-nya di sini inputnya itu sekitar 170 sampai 240 volt. Diubah menjadi DC 3,3 volt atau 20 ampere. Dan di sini ada voltage, current dan frekuensinya ya, teman-teman. Untuk speknya ini berbeda-beda setiap power supply. Jadi kan ada jenis-jenisnya ya power supply juga. Kalau yang punya saya ini kebenaran maksimum powernya 500 watt, pure power 225 watt. Nah, ini juga power supply merupakan komponen yang penting ya teman-teman. Jadi usahakan ketika beli power supply itu yang ada garansinya, dan juga misalnya second nggak apa-apa tapi masih bagus, nanti teman-teman cek tegangannya atau bagaimana. Karena kalau misalnya power supply-nya itu rusak, nanti berimbas ke kinerja komputer yang kurang baik, ataupun ya jika yang lebih parah komputer tuh tidak bisa menyala, hanya menyala sebentar mati, menyala sebentar mati. Itu imbas dari power supply, tegangan listriknya yang sudah tidak bagus menyalurkan listriknya. Jadi ini sangat penting sekali untuk penyaluran listrik ya ke komponen-komponen yang ada di CPU ini. Nah, gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada motherboard ya, teman-teman. Mungkin kalau yang belum tahu agak bingung ya, apa sih motherboard? Jadi gampangannya motherboard itu sebuah papan yang tertempel pada casing komputer ya, teman-teman. Jadi ini kan namanya casing ya. Casing itu cover yang menutupi komponen-komponen yang ada di dalam CPU ini gitu. Nah, si motherboard ini dia fungsinya untuk menampung komponen-komponen komputer yang terpasang gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat juga di sini ya. Nah, di motherboard ini banyak komponen-komponen yang terpasang ya teman-teman, mulai dari apa nih namanya, heatsink. Nah, heatsink itu teman-teman ada yang bingung mungkin ya, heatsink sama fan apa bedanya. Nah, jadi heatsink sama fan biasanya ini dalam ketika kita merakit PC ataupun menyusun PC secara komponennya itu beli secara terpisah, itu dia sudah tertempel biasanya antara heatsink sama fan-nya. Tapi ada juga sih yang antara fan sama casing, jadi sama heatsink, maaf. Jadi heatsink ini yang warna abu-abu ini ya teman-teman, dia bahan dari tembaga. Nah, di balik heatsink ini ada sebuah prosesor. Nah, prosesornya ini dia berguna sebagai inti ataupun otak pemrosesan dari sebuah komputer. Jadi kinerja mesin, performa ketika dipakai, itu salah satunya pengaruhnya dari prosesor ya teman-teman, sebagai otaknya. Jadi suka banyak yang mempertimbangkan ketika kita membeli sebuah PC ataupun laptop, pokoknya dan sebagainya, itu prosesornya terlebih dahulu yang dipertimbangkan. Core i berapa sih, Core i3 atau Core i5 gitu, pasti sih. Nah, di sampingnya ini ada namanya RAM ya teman-teman. Nah, jadi fungsinya RAM ini apa sih? Jadi fungsinya RAM ini untuk menyimpan latar belakang aplikasi yang berjalan secara sementara. Berbeda dengan yang namanya hard disk. Nah, ini hard disk ya teman-teman. RAM ini fungsinya ketika kita sistem operasinya berjalan, ketika kita buka aplikasi. Nah, kalau kita buka aplikasinya tambah banyak di waktu yang bersamaan atau disebut juga multitasking, itu yang berpengaruh adalah RAM ya teman-teman, bukan hard disk. Hard disk itu untuk penyimpanan yang permanen. Nah, penyimpanan yang permanen mungkin ada teman-teman yang bingung, kalau penyimpanan permanen berarti datanya itu nggak bisa dihapus dong gitu. Nah, tetap saja bisa, maksudnya permanen. Jadi ketika komputer itu dimatikan, dinyalakan lagi,
data tersebut tidak akan hilang selama data tersebut belum dihapus ataupun terkena virus. Jadi kita balik lagi ke RAM. Jadi kalau RAM ini ketika komputer itu dimatikan, ketika komputer itu di restart misalnya, nah dia langsung hilang gitu. Di dalam memorinya tuh langsung bisa kosong lagi. Jadi ketika ke restart, dia misalnya tadinya sisanya tinggal 700 MB karena kita lagi buka aplikasi banyak, ketika dipakai, ketika di restart dia akan balik lagi normal. Misalnya memorinya 4 GB, ketika di restart awal booting gitu sisanya 3,7 GB. Nah, dia akan kembali lagi seperti itu. Jadi sesuai kapasitasnya ketika kita booting awal gitu. Dan di sini ada baterai. Nah, ini namanya baterai CMOS ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang melihat komponen ini tapi belum tahu. Nah, sekarang sudah saya kasih tahu. Ini namanya baterai CMOS. Nah, baterai CMOS atau sering disebut gampangnya baterai jam lah ya. Jadi kalau baterai ini dia bermasalah, otomatis si tanggal atau jam yang ada pada sistem operasi teman-teman, pada Windows teman-teman ataupun pada BIOS itu bisa error atau bisa ngaco ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu BIOS, jadi BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System ya teman-teman. Jadi pengaturan yang basic, pengaturan awal bawaan dari si papan induk atau motherboard ini akan disetting melalui BIOS ya teman-teman sebelum masuk sistem operasi. Jadi diatur dari situ terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau baterai CMOS bermasalah, biasanya ada kendala-kendala yang dialami ketika saat kita memakai komputer itu. Ya, salah satunya tadi dari baterai jam yang error, yang bermasalah. Ada juga yang tidak bisa masuk ke Windows-nya kalau gara-gara baterai CMOS-nya itu sudah tidak bagus. Nah, itu merupakan salah satunya. Jadi di sini ada yang namanya slot ya teman-teman. Nah, di sini slot. Nah, di sini ada namanya slot VGA ya teman-teman. Jadi di dalam motherboard ini atau papan induk ini sebenarnya sudah tertanam sebuah VGA bawaan, yaitu namanya Intel HD Graphic, karena saya menggunakan prosesornya Intel ya teman-teman. Jadi sudah ada terbenam sebenarnya VGA-nya, dia onboard. Nah, tapi bisa dipakaikan sebuah eksternal ya teman-teman. Nanti slotnya dimasukkan lewat sini. Nah, ini sudah terbuka, sudah pernah dipasang soalnya. Jadi dimasukkan ke sini VGA-nya tergantung dari kecocokan pada motherboard ini ya teman-teman. Jadi kalau ketika beli VGA itu dicocokkan dulu dengan tipe motherboardnya. Kalau motherboard saya itu Asus H61M-K. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya di sini biasanya tuh ada DVD room ya teman-teman. Ini sini terpasang DVD room, tapi ini karena dari depannya itu udah nggak ada slot DVD room dan juga kebutuhan sekarang banyak kan sudah pakai flash disk dan juga hard disk eksternal, jadi ya tidak dipasangkan DVD roomnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau dari tampilan depannya kita lihat dari I/O port atau input output portnya, di sini ada logo yang seperti ini ya teman-teman, mungkin sering lihat. Jadi logo seperti ini tuh logo pemrosesan hard disk ketika ia itu nyala ataupun ketika dia sedang memproses sebuah proses booting, pengiriman data, itu dari sini ya teman-teman lihat. Biasanya kalau dia lagi bekerja dia kedip-kedip gitu. Nah, kedip-kedip itu tergantung dari hard disk saya juga. Tapi sudah kebanyakan sekarang sudah pakai namanya SSD ya teman-teman. Tapi ini tetap bekerja walaupun dipakai SSD nantinya. Jadi untuk melihat hard disk tersebut bekerja atau enggak, hidup atau enggak, biasanya dari sini ya teman-teman. Biasanya sih kalau hard disk bermasalah, di sini itu dia nggak kedip-kedip seperti ada proses yang dilakukan dari hard disk tersebut atau SSD tersebut. Nah, di sini ada port USB ya teman-teman. Jadi port USB ini tipenya 2.0. Jadi port USB itu macam-macam ya teman-teman. Kalau sekarang sih udah banyak yang Type C atau yang biasa buat charger HP. Yang kekinian itu sudah nggak pakai micro USB tapi pakai Type C. Di komputer maupun laptop pun demikian ya teman-teman. Jadi kalau di komputer banyak kan masih pakai
USB 2.0 atau 3.0 atau 3.1, Gen 1, Gen 2 dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada buat mikrofon, di sini ada buat earphone atau headset. Jadi ini dipasang secara terpisah karena ya pada waktu itu belum ada yang namanya all-in-one jadi satu gitu ya. Masih tren yang terpisah seperti ini. Tapi ada keuntungan. Jadinya kita nggak perlu beli converter lagi ya, karena kebanyakan sekarang laptop terutama itu sudah banyak yang menjadi satu. Jadi kita ketika kita hanya mau ingin memakai mic aja itu harus colok ke port yang buat earphone gitu. Jadi kita nggak bisa mendengarkan hasil dari suara mic kita ketika kita ingin karaoke dan live record gitu. Nggak enaknya di situ, tapi lebih praktis sih sebenarnya. Jadi di sini ada port USB juga. Di sini ada tombol buat apa ini ya? Kayaknya sih reset ini ya, tombol buat reset. Lalu di sini ada tombol buat power ya teman-teman. Ini di sini sebenarnya bisa diisi DVD, cuman karena saya nggak pakai, jadinya ya kayak gini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lihat dari belakangnya. Nah, ini untuk pembuangan dari si power supply-nya. Jadi si power supply ini dia tentunya ada pembuangan ya. Jadi pembuangan hawa panas kan, karena di sini dia bisa panas juga kalau dipakai terlalu lama. Jadi untuk bisa mendinginkan, yaitu dia dipakaikan sebuah kipas. Nah seperti itu. Jadi usahakan ini kipasnya juga dirawat, jangan sampai terlalu kotor. Di kipas yang ada pada heatsink ini juga diusahakan bersih terus, jangan sampai kotor karena nanti bisa menghambat kinerja dari si komputer tersebut. Nah, jadi di sini yang tadi saya bilang AC 230 volt ini yang colok ke listrik rumah. Jadi di belakang di sini ada IO port juga. Nah, di sini tuh ada yang namanya serial port ya, atau disebut juga dengan PS2. Jadi di sini buat mouse maupun keyboard lawas itu dicolokinnya ke sini, tapi sekarang sudah nggak ada lagi kayaknya yang produksi baru. Kedua port ini sudah beralih ke port USB. Di sini ada port DVI namanya, jadi seperti ini. Ini masih ada di generasi ini port DVI. Di sini ada buat VGA. Nah ini penting. Jadi VGA ini buat nanti kita nampilin layar. Nah di sini ada port VGA. Ini penting. Jadi di sini buat nampilin hasil gambar. Nah di sini ada port VGA, jadi dia penting buat nampilin hasil gambarnya ke monitor. Jadi kita bisa lihat sistem operasinya, kita memakainya itu di monitor. Kalau tanpa port VGA ini ya otomatis nggak muncul gambarnya, kita nggak bisa pakai si komputernya gitu ya. Dan di sini ada port USB sama seperti tadi. Sini juga port USB. Di sini ada port LAN. Nah port LAN RJ45. Jadi kan komputer secara dasarnya itu tidak memiliki ini ya WiFi ya, tapi yang sekarang sih sudah punya. Yang generasi yang saya punya ini dia belum tertempel secara di ininya ya, papan induknya gitu. Biasanya kalau di papan induknya tuh suka ada slot yang buat WiFi card ya teman-teman. Dia fungsinya untuk bisa menangkap sinyal WiFi, tapi di sini hanya tersedia LAN RJ45 serbawaannya. Jadi untuk hubungan internetnya teman-teman harus menggunakan kabel LAN RJ45, baik itu dari router ataupun tersambung antar PC ataupun dari komponen perangkat jaringan seperti switch, itu juga bisa, asalkan dia portnya RJ45 dan ada koneksi internetnya langsung bisa tersambung. Di sini sama seperti tadi, di bagian belakang ini dia ada buat mic, tapi di sini ada warna biru ya teman-teman. Jadi di sini ada line in, di sini ada line out. Nah dia ada 3 jenis. Dan sini ada slot-slot kosong yang tersedia ketika kita ingin menambahkan di slot pada papan induk yang kosong ini, kita bisa buka ini gitu. Oke, mungkin segitu aja sih ya untuk perkenalannya dari saya tentang komponen-komponen chip pada CPU. Mungkin masih ada teman-teman yang bingung, boleh ditulis kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.